Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga segala apapun yang kita laksanakan senantiasa menjadi lancar dan menjadi enak kalau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini akan saya bahas bagaimana tentang modal usaha dan studi kelayakan bisnis. Dari pembahasan atau judul yang saya sebutkan tadi, bahwa seorang wirausahawan pasti sangatlah membutuhkan yang namanya modal usaha. Modal usaha yang ada adalah bukan hanya berupa semata-mata uang semata, ya, tetapi banyak yang bisa dijadikan modal usaha. Artinya ada hal lain juga yang tidak kalah penting yang namanya modal usaha berupa uang, yaitu kepercayaan, koneksi, dan sebagainya. Kemudian sebuah usaha yang akan dilakukan atau didirikan, ya, maka seharusnya dia mengadakan yang namanya studi kelayakan bisnis. Kenapa? Karena di dalam studi kelayakan bisnis ini akan mengetahui usaha yang dilakukan tersebut, yang akan didirikan di daerah tersebut, apakah nantinya perencanaan minimal 5 tahun ke depan atau untuk kelanjutannya akan bisa berjalan dengan baik. Baik dari secara geografis, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Berbicara tentang modal usaha, kebanyakan orang melihat bahwa yang namanya modal usaha itu pasti ujung-ujungnya adalah duit, ya. Padahal tidak semua modal usaha itu hanya berupa uang semata. Betul, uang adalah salah satu faktor yang memang menunjang daripada sebuah kegiatan usaha. Oke. Dari mana yang pertama akan kita bahas adalah tentang A, yaitu sumber modal usaha. Namanya juga sumber, berarti dari mana, ya. Pengertian modal bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, seperti harta benda, uang, barang, dan sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menambah kekayaan. Oke. Bahwasanya sebuah usaha tersebut, ya, tentunya menginginkan bahwa usaha tersebut adalah untung bukan buntung, ya. Semakin usaha dikelola dengan baik, diharapkan usaha tersebut akan semakin mendapatkan keuntungan atau laba, ya. Sebelum memasuki jauh tentang bagaimana sumber modal usaha, kita akan kulas sekilas tentang bagaimana itu modal. Modal adalah sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis, ya. Baik bisnis yang dilakukan secara offline ataupun bisnis yang dilakukan secara online. Yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri, ya. Tabungan, sumbangan, hibah, ya. Sumber modal usaha. Jelas, ya. Oke. Kalau kalian melihat bahwa modal sendiri bisa diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri, ya, ada berupa tabungan. Ada yang nggak kenal dengan tabungan? Saya yakin kalian sudah pernah melihat yang namanya tabungan, ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh
ini adalah kartu ATM yang berupa tabungan, ya. Karena sekarang secara semuanya serba online, maka sekarang lebih dimudahkan untuk setor maupun tarik tunai ataupun transaksi non tunai yang lainnya, ya. Di tabungan nanti akan dicetakkan di buku tabungan sesuai dengan transaksi yang dia dapatkan. Ada transaksi debit, ada transaksi kredit. Oke. Kalau kita setor, ya, ke sebuah tabungan pribadi kita, maka yang dicatat di